Prabowo juga menjadi satu-satunya nama dalam seluruh lembaga survei yang memiliki modal paling lengkap untuk maju sebagai calon presiden Indonesia 2024-2029. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya, A.S. Kobalen. Setelah beberapa video saya yang lalu, hari ini saya akan mengulas 6 alasan mengapa kita harus pilih Prabowo Subianto. Nah, di samping beliau sebagai Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan ikut kembali pada Pilpres 2024. Ini sudah menjadi informasi umum, berita umum. Kenapa? Karena Prabowo itu mendapat dorongan dari kader. Beliau tidak ingin, tapi didorong oleh kader, diminta oleh kader. Bahkan beramai-ramai seluruh Indonesia hadir di dalam sebuah rapat kerja serentak meminta kepada beliau, termasuk para sayap dan badan partai. Hal itu tidak terlepas dari track recordnya beliau. Track record beliau dan semua keunggulan yang dimiliki oleh seorang Prabowo, dan hal ini bisa kita bandingkan dengan pemimpin atau figur yang lain atau capres yang lain. Prabowo juga menjadi satu-satunya nama dalam seluruh lembaga survei yang memiliki modal paling lengkap untuk maju sebagai calon presiden Indonesia 2024-2029. Mengapa kita harus memilih Prabowo Subianto? Yang pertama, Prabowo seorang negarawan sejati. Prabowo memiliki karakter pemimpin yang memikirkan rakyat, negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Model kepemimpinan Prabowo yang tegas tanpa pandang bulu ketika menyangkut urusan rakyat dan negaranya, ini menjadi topik alasan utama. Prabowo juga memiliki visi yang jelas di dalam mempertahankan kedaulatan dan keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan. Baik itu dari sisi ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan tertinggi dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya. Pada Februari 26, 2022, sebuah lembaga survei Indonesia Political Opinion atau IPO menyampaikan sebuah hasil riset kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin. Hasilnya Prabowo Subianto mendapatkan penilaian yang tertinggi, yaitu 81,3%. Jauh meninggalkan semua menterinya. Ini data. Sebelumnya juga, yaitu pada 5 Februari 2022, lembaga riset Political Weather Station PWS menetapkan Prabowo Subianto sebagai menteri dengan kinerja terbaik sebesar 15,1%. Nilai tertinggi di antara menteri-menteri lainnya. Kalau kita lihat yang alasan ketiga,
tingkat elektabilitas Prabowo selalu konsisten di papan atas. Hampir semua lembaga survei menempatkan Prabowo Subianto sebagai kandidat capres dengan perolehan suara yang selalu konsisten, positif, jarang negatif. Hal ini tidak terbantahkan, bahkan sebuah survei terbaru yang dirilis Saiful Muzani Research and Consulting SMRC pada 4 Juni 2022 menjelaskan bahwa pemilih Joko Widodo pada Pilpres 2019 banyak yang beralih mendukung Prabowo Subianto. Para pemilih Jokowi yang berniat mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 juga terus menunjukkan tren peningkatan. Apalagi setelah ada kalimat Pak Jokowi, Pak Prabowo, setelah ini giliran Pak Prabowo. Sudah sejak awal kok restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Yang keempat adalah karakter yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kehormatan. Hal ini bisa kita lihat saat kala di Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo memberikan teladan yang sangat mengejutkan publik bahwa beliau hadir di MPR RI untuk menyambut, mengapresiasi pelantikannya. Dan tidak banyak politisi yang mampu bersikap sebijaksana beliau. Prabowo mengakui kemenangan Jokowi. Dan ketika 2019, beliau siap membantu pemerintah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap yang pada akhirnya sangat dipahami sebagai sebuah upaya meminimalisir polarisasi ekstrim di antara rakyat pada saat itu, pada saat Indonesia di pasca pemilu 2019. Meski mengalami kekalahan, Prabowo tetap mampu menjaga kehormatan dirinya dan perjuangan seluruh pendukungnya dan membuat kami ini tetap hari ini dapat berdiri dengan kepala tegak. Mari kita simak yang poin alasan kelima. Prabowo adalah karakter yang memiliki semangat yang kuat dan pendukung setia, kader setia. Prabowo dan Gerindra mungkin bukan satu-satunya partai yang memiliki kursi yang signifikan di DPR RI. Namun soal semangat dan optimisme adalah lain cerita, kawan. Pendukung Prabowo adalah manusia-manusia yang sudah teruji dalam setiap pertarungan politik. Beliau melahirkan macan-macan, singa-singa yang siap bertarung di dalam segala situasi. Setidaknya sudah hampir 15 tahun sejak partai ini berdiri dan rentang waktu yang tidak sebentar. Anda mungkin mudah untuk menjadi setia di situasi kemenangan. Namun mereka yang tetap setia dalam situasi yang sulit dan kalah, tentu ini memiliki nilai tersendiri dan itu dimiliki oleh kader-kader Gerindra yang tetap setia dan loyal kepada atasan dan partainya. Kawan-kawan, ada data yang memperkuat ini dan itu saya tunjukkan di dalam alasan ke-6, yaitu analisis sentimen positif di media sosial yang tertinggi. Litbang Kompas belum lama ini merilis hasil survei terkait sentimen positif media sosial dan tokoh politik. Survei yang digelar periode 17 sampai 23 Mei 2022 tersebut menempatkan Prabowo Subianto sebagai tokoh
politik dengan sentimen positif tertinggi 28,2%. Dan yang di sini luar biasanya sentimen negatifnya hanya 9,2%. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo, sentimen positif itu 20,7%, tapi sentimen negatifnya 20,4%. Ada jenjang hanya 0,3%. Sedangkan Anies Baswedan mendapat sentimen positif 21,5%, tapi sentimen negatifnya 20,4%. Ini bisa dilihat karakter yang bermain di sini, masyarakat juga melihat dan para surveyor juga bisa melihat. Kawan-kawan sekalian, ini adalah penyajian data kami dan alasan ini kami ciptakan dengan mengutip data dan apa yang kami rasakan sebagai kader Gerindra, sebagai ketua umum sayap Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan. Untuk itu kawan-kawan jangan puas hanya menonton. Jangan lupa tetap share, like, subscribe, dan tentunya komen. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.